Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Diskon dan Brand Image terhadap keputusan pembelian saat flash sale pada pengguna di Jakarta. Studi kasus pada produk smartphone Xiaomi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dalam tepat waktu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rendika Valeri selaku pembimbing mata kuliah ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dia Rosmalina, NPM 201814500840. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah bab 1, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian. Bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan meluasnya jaringan internet. Meluasnya jaringan internet ini dimanfaatkan oleh beberapa sektor, salah satunya sektor industri bisnis. Salah satu pemanfaatan internet dalam industri bisnis adalah e-commerce. Shopee merupakan perusahaan e-commerce berbasis C2C yang menawarkan berbagai macam produk dan brand. Salah satunya produk yang dijual di dalam Shopee adalah smartphone Xiaomi. Untuk menarik konsumennya, Xiaomi melakukan program flash sale yang disediakan oleh Shopee. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Menurut data dari Cellular.id, Xiaomi mengalami penurunan sebesar 7% pada kuartal 4 tahun 2020, di mana tergeser posisinya ke 3 top vendor smartphone. Pada flash sale ini, Xiaomi menggunakan strategi harga, di mana menggunakan diskon untuk mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Selain diskon, seseorang tertarik untuk melakukan pembelian karena dipengaruhi oleh brand image. Brand image Xiaomi terkenal dengan spesifikasinya yang tinggi namun dengan harganya yang rendah. Kedua strategi tersebut akan mempengaruhi keputusan pembelian ketika produk tersebut atau produk yang ditawarkan dengan harga rendah namun memiliki brand image yang positif, maka akan mengakibatkan konsumen ingin melakukan pembelian. Nah, dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pengaruh diskon dan brand image terhadap keputusan pembelian pada saat flash sale pada pengguna Shopee di Jakarta. Studi kasus pada produk smartphone Xiaomi. Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimana cara untuk menarik konsumen Xiaomi dalam berbelanja online saat flash sale? Yang kedua, bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh Xiaomi? Yang ketiga, apakah brand image yang ditawarkan Shopee dapat menarik konsumen? Yang keempat, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian? Dari banyaknya masalah yang ada, maka penulis membatasi masalahnya yaitu pengaruh diskon dan brand image terhadap keputusan pembelian
saat flash sale pada pengguna Shopee di Jakarta pada produk smartphone Xiaomi. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Apakah diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan yang ketiga, apakah diskon dan brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk mengetahui brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, untuk mengetahui diskon dan brand image mempengaruhi keputusan pembelian. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu 1. Untuk perusahaan sebagai masukan dalam menerapkan strategi untuk menarik konsumen. Yang kedua, karyawan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki strategi dalam menarik konsumen. Yang ketiga, penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Yang keempat, pembaca sebagai referensi bahan bacaan bagi pembaca mengenai diskon dan brand image. Yang kelima, untuk peneliti lain sebagai referensi yang berguna untuk melakukan penelitian di masa depan. Adapun sistematika penulisan ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 latar belakang, kerangka berpikir dan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Bab 2 landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Landasan teori diskon. Diskon merupakan potongan tunai yang diberikan kepada konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Tujuannya untuk menarik minat pelanggan dalam melakukan pembelian pada periode tertentu. Diskon dapat diukur dari 1. Kemenarikan program diskon, 2. Ketepatan program diskon, 3. Frekuensi program diskon. Menurut Kotler dan Keller dalam penelitiannya Rizky Hidayat dan Deviata 2019, citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh perusahaan seperti apa yang digambarkan dan tertanam di dalam benak konsumen, serta apa yang pertama kali diingat ketika mendengar slogan. Brand image tercipta dari informasi yang didapatkan dan dari perusahaan itu sendiri maupun dari luar perusahaan. Adapun aspek yang diukur dalam brand image adalah 1. Kekuatan, 2. Keunikan, 3. Keunggulan. Teori keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Kotler dan Keller 2012, adapun proses keputusan pembelian terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Indikator keputusan pembelian ada 4, yaitu 1. Kemantapan pada produk. Yang kedua, kebiasaan dalam membeli produk. Yang ketiga, merekomendasikan kepada orang lain. Yang keempat, melakukan pembelian ulang. Adapun penelitian yang relevan dipakai adalah 1. Menurut Rosmaniar DKK tahun 2020, citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan diskon berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, menurut Hairani dan Prihatin tahun 2020, brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga,
Menurut Niken Ashari, tahun 2019, citra merek dan diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 4. Indri dan Andriani, tahun 2018, diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, penelitian dari Said dan Murjiati tahun 2017, citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, kerangka berpikir dari penelitian ini adalah perkembangan bisnis online menimbulkan dampak positif bagi perusahaan e-commerce. Shopee merupakan perusahaan e-commerce berbasis C2C dengan menawarkan berbagai macam produk dan brand image. Salah satu produknya adalah smartphone Xiaomi. Xiaomi terkenal dengan spesifikasi yang tinggi dan harganya yang rendah. Selain brand image-nya yang baik, Xiaomi juga sering melakukan atau memberikan diskon pada programnya Shopee, yaitu flash sale, untuk menarik minat pembeli konsumen, pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian. Dari kerangka berpikir tersebut, hipotesis yang dapat diambil adalah H01, diskon dan brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kedua, diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis 03, brand image dan diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Bab 3. Metodologi penelitian. Adapun waktu dan tempat penelitian ini yaitu 5 bulan, dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2021, pada pengguna aplikasi Shopee di Jakarta. Desain penelitian. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan manfaat tertentu. Adapun desain penelitian ini dapat dilihat pada PPT, di mana variabel X1 adalah diskon, variabel X2 adalah brand image, dan Y keputusan pembelian. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pengguna aplikasi Shopee di Jakarta, sehingga populasi ini tidak diketahui jumlah pastinya. Adapun penentuan sampelnya menggunakan proporsi sampling dengan karakteristik: 1. Pengguna Shopee aplikasi minimal 17 tahun. Yang kedua, pernah melakukan transaksi pada Shopee minimal 2 kali pembelian. Karena populasi tidak diketahui, maka untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus dari Limehouse. N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dalam kurung 1 dikurangi P dibagi D pangkat 2, dengan memperoleh responden sebesar 96 orang. Data. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kuesioner dengan menggunakan skala Likert 5 point, di mana dalam kuesioner tersebut berisi instrumen penelitian. Untuk instrumen kisi-kisi diskon, yang pertama adalah kemenarikan program diskon, yang kedua ketepatan program diskon, dan yang ketiga frekuensi program diskon. 2. Instrumen kisi-kisi brand image. Di antaranya ada kekuatan merek, keunggulan merek, dan kekuatan merek. Yang ketiga, instrumen kisi-kisi keputusan pembelian, meliputi kemantapan pada produk, kebiasaan dalam membeli produk, yang ketiga merekomendasikan kepada orang lain, dan yang terakhir pembelian ulang. Yang terakhir
Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi 1. Uji persyaratan analisis, yaitu menggunakan uji normalitas dan uji linearitas, di mana uji normalitas ini untuk mengidentifikasi apakah data variabel yang digunakan atau didistribusikan normal atau tidak. Dan yang kedua, uji linearitas, yaitu untuk mengetahui spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. 2. Uji asumsi klasik menggunakan multikoloneritas dan uji heterosedasitas. Uji multikoloneritas ini untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Yang kedua, uji heterosedasitas, yaitu untuk mengetahui ketidaksamaan variasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. 3. Analisis regresi, yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara dua variabel bebas terhadap satu atau lebih variabel tetap. Yang keempat, uji hipotesis, yaitu untuk menentukan apakah dugaan tentang karakteristik suatu populasi didukung dengan kuat oleh informasi yang diperoleh dari kuesioner. Adapun uji hipotesis ini menggunakan uji T, uji F, uji koefisien korelasi parsial, uji koefisien korelasi simultan, dan uji koefisien determinasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.